Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan saya Amanda Zelvia Putri dengan NIM 132231062. Saya ucapkan terima kasih atas kesempatan dan kehadiran Bapak Ibu sekalian pada edukasi kesehatan siang hari ini. Jadi kita akan membahas mengenai batu empedu atau dikenal dengan cholelithiasis. Nah, jadi apa sih batu empedu itu? Nah, batu empedu ini sendiri kondisi di mana terbentuknya batu di dalam kantung empedu. Batu ini terbentuk dari kolesterol atau zat lain yang ada di empedu. Nah, empedu itu sendiri merupakan cairan yang diproduksi oleh hati untuk membantu mencerna makanan, terutama lemak. Batu empedu ini sendiri ditemukan di kantung empedu atau saluran empedu. Nah, bisa juga ditemukan di keduanya. Kemudian, apa sih penyebab yang dapat mengakibatkan batu empedu? Nah, untuk penyebabnya sendiri itu belum diketahui hingga saat ini. Namun, ada beberapa faktor yang paling sering terjadi, yaitu karena ketidakseimbangan dalam metabolisme dan zat penyusunnya, yaitu kolesterol dan bilirubin. Nah, beberapa faktor ini yaitu kehamilan, hormon progesteron menurunkan kontraktilitas kandung empedu, kemudian usia. Pada usia lebih dari 40 tahun, lebih berisiko terkena batu empedu dibandingkan dengan usia yang lebih muda. Karena saat usia semakin tua, semakin meningkat sekresi kolesterol ke dalam empedu. Kemudian, makanan tinggi lemak dan obesitas. Makanan tinggi lemak merupakan pemicu pasien mengalami obesitas yang akan meningkatkan pembentukan kolesterol yang nantinya akan meningkatkan sekresi kolesterol melalui empedu sehingga meningkatkan kejenuhan pada kolesterol. Kemudian, kurangnya aktivitas fisik juga dapat meningkatkan resiko mengalami eh, batu empedu karena kontratilitas kandung empedu juga berkurang. Kemudian genetik. Pada saat dalam satu keluarga itu ada yang terkena kandung batu empedu, jadi ada kemungkinan anggota keluarga lainnya juga dapat terkena batu empedu. Kemudian jenis kelamin pada wanita itu lebih berisiko daripada pada pria karena hormon estrogen mempengaruhi peningkatan sekresi kolesterol oleh kandung empedu, peningkatan saturasi dalam empedu, dan mengurangi motilitas kandung empedu. Kemudian, penurunan berat badan secara ekstrim atau diet ekstrim ini juga menyebabkan pengosongan kandung empedu menjadi lambat atau tidak sempurna, sehingga meningkatkan sekresi kolesterol. Kemudian, tanda dan gejala dari batu empedu ini sendiri ada beberapa orang yang terkadang tidak menimbulkan gejala atau tidak ada gejala yang dirasakan saat menderita batu empedu. Kemudian apabila terdapat gejala akan terasa nyeri pada perut bagian kanan atas, terutama saat makan makanan berminyak ataupun pedas. Kemudian itu terjadi 30 hingga 60 menit setelah makan berakhir, setelah beberapa jam dan kemudian berangsur pulih. Kemudian nyeri juga terasa pada bagian ulu hati yang menjalar ke tulang belikat kanan atau punggung bagian tengah. Kemudian mual, muntah, dan tidak dapat makan ataupun minum, demam, kulit dan mata berwarna kuning. Hal tersebut terjadi apabila terjadi komplikasi lanjutan, kemudian rasa lelah. Kemudian gimana sih cara mencegah dari batu empedu ini sendiri? Untuk pencegahannya dapat dilakukan dengan menjaga pola makan, perilaku, atau gaya hidup sehat dengan cara menghindari faktor resiko tadi. Nah, untuk menghindarinya itu dapat dengan menjaga berat badan ideal, dengan menghindari obesitas atau kegemukan, kemudian mengurangi makanan yang berlemak dan berkolesterol, meningkatkan asupan sayur dan buah, memperbanyak minum air putih guna menjaga hidrasi tubuh yang baik untuk membantu fungsi empedu, kemudian melakukan olahraga yang teratur, setidaknya 30 menit sehari untuk membantu metabolisme tubuh. Kemudian menghindari diet yang terlalu ekstrim atau penurunan berat badan yang cepat karena penurunan berat badan yang drastis dapat mengganggu keseimbangan kolesterol dalam empedu sehingga berisiko terbentuknya batu empedu. Kemudian
Untuk pengobatan dari batu empedu sendiri, ada pengobatan konservatif. Ini jika batu empedu itu tidak menimbulkan gejala atau komplikasi, dokter mungkin hanya akan memantau kondisi pasien tanpa tindak lanjut terlebih dahulu. Kemudian dengan obat-obatan. Pada beberapa kasus, dokter bisa meresepkan obat-obatan untuk melarutkan batu empedu yang terbentuk kolesterol. Namun pengobatan ini jarang dilakukan dan memerlukan waktu yang cukup lama. Kemudian pembedahan jika batu menyebabkan rasa nyeri atau komplikasi, operasi pengangkatan kantung empedu merupakan pengobatan yang paling umum untuk dilakukan. Nah, sekian pembahasan mengenai batu empedu yang dapat saya sampaikan. Semoga kita dapat manfaat dari apa yang telah kita pelajari pada hari ini. Saya ucapkan terima kasih atas ketersediaan Bapak dan Ibu mengikuti edukasi kesehatan. Karena sehat itu mahal, jagalah kesehatan Anda sebelum terlambat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.